Halo pemirsa Gajayana TV, senang sekali hari ini Dialog Merajut Solusi kembali hadir menyapa Anda. Masih bersama saya Gisela Tahapari, dan hari ini saya hadir spesial di MCC Blimbing Kota Malang, tepatnya ada di Ruang Fashion. Dan tentunya hari ini kita yang spesial sekali karena kita akan membahas sebuah topik di mana kiprah dari FKAUB atau Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Malang saat ini sudah memasuki usia 26 tahun, dan bagaimana perjalanan dari FKAUB Malang kita akan membahas bersama, dan telah hadir bersama saya dua narasumber yang saat ini sudah ada di Ruang Fashion MCC. Saya mau perkenalkan dulu, yang pertama di sebelah kanan saya ada Romo Pandita Suyanto selaku Dewan Pembina FKAUB Malang. Selamat siang Romo. Selamat siang. Apa kabar Romo? Baik. Baik, boleh disapa dulu pemirsa Gajayana TV? Ya, pemirsa Gajayana TV, selamat berjumpa kembali dengan FKAUB Malang. Dan kali ini akan berbincang-bincang tentang bagaimana merajut persaudaraan sejati. Terima kasih. Ya, dan di sebelah Romo Suyanto ada Bapak Pendeta David Tobing selaku Sekjen dari FKAUB Malang. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak. Sehat, Pak? Sehat. Sehat. Boleh disapa dulu? Ya, sampai salam pertemuan kembali para pemirsa Gajayana TV dimanapun. Salam sehat, salam persaudaraan sejati. Ya, senang sekali ya pemirsa, hari ini spesial rasanya karena Gajayana TV sudah lama tidak berbincang mengenai topik ini. Wah, jadi ini sesuatu hal yang spesial ya bagi pemirsa Gajayana TV, dan hari ini kita akan membahas tentang kiprah FKAUB. Seperti kita tahu ya pemirsa, FKAUB ini sudah hadir di Kota Malang dan turut membersamai berbagai tokoh-tokoh agama lintas keyakinan dan kepercayaan yang ada di Kota Malang. Nah, kita mau kenalan dulu yang pertama tentang latar belakang atau sejarah lahirnya dari FKAUB sendiri. Saya ke Romo dulu ya, Romo ya. Ya, nah, boleh, untuk boleh. FKAUB sendiri, Romo, ini mungkin pemirsa Gajayana TV ini penasaran dengan lahirnya FKAUB yang ternyata sudah 26 tahun. Iya, betul. 26 tahun itu bukan usia yang mudah lagi ya, Romo ya. Iya. Tentunya sudah banyak sepak terjang pengalaman dari FKAUB sendiri. Nah, untuk sejarahnya awalnya seperti apa, Romo? Baik, para pemirsa Gajayana TV dimanapun berada, FKAUB atau Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Malang berdiri pada tanggal 20 September tahun 1998. Sekarang sudah berusia 26 tahun. Adapun latar belakang berdirinya FKAUB adalah menyikapi kondisi bangsa Indonesia pada waktu itu dengan terjadinya kasus kerusuhan Situbondo atau daerah Tapal Kuda, Jawa Timur. Kemudian bergantinya Orde Baru ke era reformasi ikut juga melatar belakangi, yaitu sebuah keprihatinan bagi para tokoh agama dan kepercayaan di Malang, bagaimana masyarakat Malang bisa tetap terjaga secara damai, tenang, tentram, meskipun di sana sini ada tanda-tanda bahkan sudah kejadian konflik. Karena persoalan perbedaan agama itu adalah menjadi isu yang sensitif atau dalam tanda petik isu yang paling seksi untuk digunakan untuk kepentingan tertentu untuk yang tidak menginginkan kondisi bangsa Indonesia itu tenang dan damai. Karena itu tokoh-tokoh Malang kemudian ya berusaha bagaimana mengantisipasi itu dengan membentuk satu wadah, yaitu Forum Komunikasi Antar Umat Beragama atau FKAUB. Nah, sebelumnya ada aktivitas-aktivitas yang dipelopori oleh kaum muda waktu itu, para mahasiswa, namanya Forum Doa Bersama. Kami para tokoh agama diundang oleh anak-anak muda ini untuk ikut memimpin doa di tempat-tempat ibadah keliling. Ya, kadang di masjid, di kelenteng, di gereja, kemudian juga di kantor PJNU Kota Malang, di Balai Wiyoto Malang. Nah, dalam perjalanan itu kemudian terpikir, kalau forum doa bersama ini kan seperti temporer saja, hanya sesaat. Nah, ketika para tokoh berkumpul, bagaimana kita bisa punya semacam
wadah atau forum yang agak berjangka panjang lah. Kalau bisa permanen, ini idealnya. Maka tercetuslah ide-ide, kemudian disepakati, yaitu Forum Komunikasi Antar Umat Beragama FKUB Malang. Ya, garis besarnya seperti itu, Mbak Gisel. Ya. Untuk ininya sendiri, Romo, forum komunikasi gitu ya. Kenapa yang digunakan adalah komunikasi? Forum komunikasi antar umat beragama. Mungkin adakah gagal komunikasi, kesalahan komunikasi mungkin ya, sehingga mengangkat FKUB. Seperti apa, Romo? Dulu menjadi sebuah perbincangan, bahkan perdebatan dalam rapat-rapat persiapan itu, forum kerukunan atau forum komunikasi. Akhirnya disepakati pakai forum komunikasi, karena kalau forum kerukunan itu sebuah kondisi hasil. Oh, betul. Bukan kerja. Tapi kalau komunikasi itu kata kerja aktif. Betul. Dan ternyata betul, kerukunan itu tercipta dari hasil komunikasi. Kerukunan tidak akan pernah tercipta kan nggak ada komunikasi. Akhirnya sepakatlah kita bukan forum kerukunan, tapi forum komunikasi antar umat beragama. Seperti itu. Keren ya ternyata ya filosofi dibalik nama belakang FKUB sendiri. Berarti memang FKUB ini sudah menciptakan sebuah kerukunan dari yang namanya berawal dari komunikasi tersebut. Betul ya, Romo ya, komunikasi antar lintas agama dan lintas keyakinan sebagai pemersatu gitu ya, Romo ya, di FKUB sendiri. Nah, untuk tepatnya sendiri tanggal berapa, Romo, untuk tepatnya FKUB berdiri? 20 September tahun 1998. 20 September. Ya, dideklarasikan 20 September. Tapi proses perintisannya itu ya panjang, kira-kira ya 1 tahun lah membicarakan itu, mulai berbarengan dengan kegiatan forum doa bersama itu sambil menggagas kan begitu. Puncaknya ya 20 September itu dideklarasikan, dan waktu itu dihadiri oleh Wawali Kota Malang, Pak Masbud. Beliau ikut membersamai lahirnya FKUB Malang ini. 20 September, ternyata sudah berulang tahun ya kemarin itu ya. Baru berulang tahun ke-26. 26. Selamat ulang tahun nih sekali lagi ya untuk semua anggota keluarga besar dari FKUB Malang. Terima kasih ya. Untuk ini sendiri, Romo, di FKUB sendiri kita tahu bahwa slogan yang diangkat ini adalah merajut persaudaraan sejati. Ya, nah apakah di balik slogan ini, Romo, mungkin ada yang bisa di-sharingkan ini kepada pemirsa, Romo? Iya, betul sekali, Mbak Gisel. Moto merajut persaudaraan sejati itu menjadi impian dari seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Selama Orde Baru, aktivitas kegiatan yang didukung oleh pemerintah ke arah kerukunan itu sudah dilakukan. Tapi kenyataannya itu masih sebatas di tingkat elit, tingkat tokoh, belum mengakar ke masyarakat bawah. Nah, FKUB itu merindukan bagaimana kerukunan itu nanti terwujud bukan hanya di lapisan atas, tapi betul-betul membumi, mengakar. Maka kita harus punya moto, yaitu merajut persaudaraan sejati. Bahkan itu jadi salam kami, yaitu salam persejati, salam persaudaraan sejati. Itu ceritanya. Jadi berawal dari keinginan supaya membumi, memasyarakat, tidak hanya sebatas elit, tokoh. Bagaimana? Ya, merajut persaudaraan sejati. Itu yang kita perjuangkan. Jadi peran FKUB Malang ini bisa dirasakan di semua lapisan masyarakat gitu ya, Romo ya. Tidak hanya di kalangan atas saja, tetapi turun ke masyarakat yang paling bawah pun bisa merasakan dari manfaat dari FKUB sendiri ya, Romo ya. Baik. Nah, saya mau beralih ke Pak David ini. Pak David, tadi Romo sudah menyampaikan banyak tentang sejarah latar belakang dari FKUB sendiri. Nah, Pak David ini sebagai sekjen ya, Pak David ya. Sebagai sekjen ini lebih ke apa, Pak David? Untuk menaungi FKUB ini lebih ke mana, Pak? Ya, baik bagi saya, pemirsa Gajayana TV. Jadi peran sekjen itu seperti sebuah motor di dalam kendaraan begitu. Jadi sekjen ini yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakan semua program dan kegiatan FKUB untuk mewujudkan cita-cita tadi supaya terjalin rajutan persaudaraan yang sejati. Jadi semua kegiatan kita desain, semua permintaan kita maksimalkan untuk dilayani,
sehingga eksistensi FKAUB Malang ini bisa dirasakan oleh semua orang, semua lapisan seperti tadi disampaikan oleh Pendeta Suyanto, bisa mengakar sampai ke akar begitu. Ya, untuk kiprah awal sendiri, kalau Pak David berarti sudah sejak lama juga ya bergabung di FKAUB? Saya bergabung di FKAUB sejak tahun 2004. Jadi tahun ini tahun yang ke-20, hanya menjadi sekjen sejak tahun 2017. Sudah hampir 8 tahun. 8 tahun. 2004 saya masih sekolah ya, Pak David. Oke, ya baik pemirsa, ini luar biasa sekali ya. Ada Romo, ada Bapak Pendeta yang tentunya sudah mengerti benar gitu ya tentang seperti apa sih FKAUB Malang ini dari awal sampai hari ini tahun 2024, 26 tahun masih bisa tetap eksis membersamai seluruh warga Kota Malang, dan kita akan membahasnya di segmen berikutnya, tetap di Dialog Merajut Solusi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Merajut Solusi dan masih bersama dengan FKAUB Malang. Tadi di segmen awal kita sudah membahas banyak tentang sejarah dan juga latar belakang lahirnya dari FKAUB, di mana terbentuk melalui sebuah proses tentunya yang sangat panjang dan menjadi media komunikasi antara lintas umat, lintas beragam, lintas kepercayaan tentunya yang ada di Kota Malang. Dan kita mau lanjut lagi dengan Romo Suyanto mengenai kiprah awal ini, Romo ya, dari FKAUB sendiri. Di awal tadi sudah berdiri sejak 20 September. Nah, setelah itu kiprah FKAUB seperti apa, Romo? Oke, sesuai dengan niat awal, yaitu untuk antisipasi kondisi bangsa yang dalam tanda petik mengkhawatirkan itu, FKAUB kemudian melakukan konsolidasi, karena saat itu lahirnya FKAUB itu tidak serta-merta diterima oleh masyarakat beragama itu secara penuh. Masih ada yang mempersoalkan, mempertanyakan, ngapain kumpul-kumpul, ngapain harus bergandengan tangan, ada doa bersama segala macam, masih tanda tanya. Dan dikhawatirkan jangan-jangan forum ini nanti ada kepentingan tertentu lagi, kan begitu. Ya, kami melakukan konsolidasi tentu melalui presidium masing-masing perwakilan agama dan kepercayaan untuk bisa mensosialisasikan kepada umatnya bahwa kehadiran FKAUB itu ya kami istilahkan maha penting saat itu. Karena kalau tidak, ancaman disintegrasi bangsa itu sewaktu-waktu bisa muncul. Dan kalau sudah terjadi, sulit sekali untuk mengobati, sulit sekali untuk menyelesaikan. Maka ini harus segera satu pandangan umat masyarakat mengerti pentingnya FKAUB. Nah, konsolidasi kita lakukan. Kemudian waktu itu juga muncul isu santet ya, yang cukup merebak di Jawa Timur. Nah, kami harus hadir sekaligus untuk meredam itu. Ya, untuk meredam itu. Jadi FKAUB melakukan roadshow keliling Jawa Timur, ya ke Situbondo, ke Banyuwangi, bahkan ke Madura, untuk ketemu dengan tokoh-tokoh agama di sana, membahas persoalan isu santet itu bagaimana tidak sampai terus mempengaruhi dan menimbulkan konflik yang lebih besar. Dan ternyata efeknya sangat luar biasa, bisa teredam lah. Tentu bukan peran FKAUB saja, peran pemerintah, peran yang lain juga ada. Tapi FKAUB ikut ambil bagian aktif keliling Jawa Timur meredam isu santet. Kemudian di tahun 1919 kita pernah mendapat kepercayaan seorang donatur dari Jakarta untuk bagi sembako. Karena waktu itu kondisi kebutuhan sembako ini juga sulit. Kita dipercaya untuk membagi sembako, hampir 100 juta lah dana dari, tidak bisa saya sebutkan, tapi ada kepercayaan awal itu yang menimbulkan semangat kami juga, meskipun masih
usia belia tapi udah ada kepercayaan kan begitu. Kita bagi sembako itu dengan baik dan nyatanya sukses. Seperti itu. Jadi kami tidak hanya sebatas wacana, dialog elit, tapi betul-betul terjun ke masyarakat. Oke. Itu. Ya. Karena memang di era yang lalu ini memang masyarakat lebih mudah dipengaruhi dengan berbagai kepentingan ya. Betul Mungkin karena sekarang kan sudah zamannya teknologi, semua bisa dengan mudah dicari informasi gitu ya. Kalau dulu kan belum ada ya Romo ya. Jadi mudah terhasut, mudah ikuti dengan isu-isu santet mungkin yang saat itu sedang berkembang ya Romo. Betul. Ya. Oke, berarti memang peran FKAUB sendiri untuk bisa meredam hal-hal yang seperti itu ini memang penting sekali pada masa itu ya Romo ya. Tantangan terbesar pada masa itu apa Romo dibandingkan masa sekarang? Tantangan waktu itu terutama ya belum dimengertinya oleh seluruh warga masyarakat. FKAUB itu makhluk apa, binatang apa. Mereka masih asing dan ada curiga kan begitu. Tapi dengan karya nyata kita turun, ya juga ada aksi sosial bagi sembako. Lama-lama kepercayaan itu bangkit. Bahkan karena kepercayaan itu pula tokoh-tokoh FKAUB itu pernah dipanggil oleh Sekda Jawa Timur Pak Soekarwo waktu itu sebelum beliau jadi gubernur untuk ketemuan di Tretes untuk merumuskan bagaimana bisa berdiri FKAUB Jawa Timur. Oh iya. Jadi perwakilan dari 38 kota kabupaten Jawa Timur dipanggil, duduk bareng di Tretes sana. Kemudian ya konsep dari FKAUB yang mulai tahun 98 itu yang dipaparkan. Kita punya konsep seperti ini dan kebetulan ya pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dipelopori Pak Soekarwo waktu itu, Pak Sekda itu sangat antusias, sehingga bahkan ada instruksi ke seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Timur dari Gubernur Imam Utomo waktu itu agar seluruh wali kota bupati mensupport FKAUB atau KUB, pokoknya apalah istilah masing-masing daerah silakan. Yaitu sekretariatnya disiapkan, dana harus disisihkan dari APBD. Itu ada surat resmi dari Gubernur Imam Utomo kalau nggak salah tanggal 11 November tahun 2005. Itu ada edaran resminya, di buku itu ada. Gitu. Ya, baik Romo, berarti FKAUB ini dengan hadirnya FKAUB juga memunculkan berbagai forum-forum lainnya begitu ya Romo, yang sekarang ini sudah mulai banyak juga yang bermunculan. Forum apa Romo? Jadi kan FKAUB yang sudah berkomunikasi dengan seluruh lintas agama ternyata memunculkan forum baru begitu ya, forum baru yang ada di Kota Malang juga saat ini ya Romo. Ya, dulu kami diundang juga ke kota lain, ke Kota Batu, ke Kediri, Situbondo sudah pernah. Bagaimana konsep FKAUB itu, kemudian masing-masing kota itu berusaha untuk membangun atau membentuk, meskipun namanya tidak FKAUB sesuai dengan kesepakatan mereka, tapi kurang lebih intinya seperti itu. Karena itu dengan dukungan dari Provinsi Jawa Timur, Bupati Wali Kota supaya mendukung tadi, ya hampir seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur itu terbentuk forum itu. Sebelum yang FKAUB resmi terbentuk. Karena FKAUB itu ya terus terang dibentuk kan setelah peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006 nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 muncul, baru di berbagai kota provinsi terbentuk FKAUB yang dalam tanda petik itu plat merah ya. Karena dibentuk oleh pemerintah, personnya jumlahnya sudah ditetapkan dan anggarannya juga disediakan. Kalau kami dari FKAUB yang bentukan dari bawah tadi itu memang kultural dan struktural. Kami sudah biasa bandingan untuk kegiatan. Ini ya Pak Dirjen ya. Jadi konsep FKAUB ini digodok dalam forum di Tretes itu, kemudian oleh Pak Soekarwo akan diusulkan secara nasional, ditawarkan. Nah, proses ke nasionalnya seperti apa kami tidak tahu, tapi yang jelas tahun 2006 muncul di peraturan bersama Menteri
Agama dan Menteri Dalam Negeri, rujukannya sebagai FKUB itu. Oke. Gitu. Ya. Forum Kerukunan Umat Beragama. Tapi dari FKUB sendiri sampai hari ini juga masih bersinergi begitu ya? Masih berkolaborasi dengan FKUB juga ya? Ya, masih. Karena terus terang begini Mbak Gisel, FKUB itu kan Forum Kerukunan Umat Beragama yang memang dibentuk oleh pemerintah. Tapi peran masyarakat untuk menjaga kerukunan, kedamaian, ketentraman masyarakat itu kan tidak bisa dimonopoli oleh satu lembaga aja. Iya, betul. Dan ya bukan berarti nggak percaya pada FKUB. Artinya forum-forum yang sudah ada sebelumnya masih tetap ingin berperan. Tentu saja kan harus disambut baik. Iya, betul. Tidak bisa, karena sudah ada FKUB yang ini dilebur saja, ya tidak selalu bisa begitu. Kenapa? Karena setelah kami ikuti juga ada keterbatasan. Yang namanya FKUB itu ya itu tadi terikat oleh anggaran, terikat oleh kebijaksanaan, kebijakan dari pemerintah, sehingga ya menurut hemat kami supaya kuat di Malang ini harus ada yang kultural yang menjangkau akar rumput tadi, lapisan masyarakat, sehingga kami memandang FKAUB masih tetap harus jalan seperti itu. Ya, betul sekali. Dan ini terbukti sampai 2024 ya, sampai sekarang ini ya kiprah 2026. Oh ya, nah. Ya 2026. 2024 betul. Ya. Ulang tahun ke-26. Ya, terbukti sampai sekarang ini kiprah FKUB masih bisa dirasakan begitu, bahkan sampai bertahan begitu ya Pak ya, sampai saat ini. Nah, ini tentu juga ada peran serta dari Pak Sekjen ya. Oh, tentu. Ya. Beliau motor penggeraknya. Dengan berbagai program-program yang sudah mulai banyak ini ya. Saya ikuti sudah mulai banyak program-program yang mulai digiatkan gitu ya dari FKUB sendiri. Nah, beliau penggeraknya, yang memutar itu beliau. Betul sekali. Nah, untuk program-program apa saja ini yang mulai digerakkan ini Pak? Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya karena kita harus jeda dulu sejenak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah jeda iklan berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Merajut Solusi dan hadir kembali bersama Romo dan juga Bapak Pendeta David. Tentunya di segmen 3 ini kita mau bahas tentang program kerja apa saja sih yang sudah mulai digiatkan dari FKUB Malang. Tentunya saya juga mengikuti berbagai kegiatan yang ada di FKUB Malang dan semakin terasa perbedaannya begitu ya pemirsa ya. FKUB Malang sudah mulai banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bekerja sama juga dengan berbagai media, dengan berbagai organisasi lainnya. Dan tentunya kita akan mau bahas ini dengan Bapak Pendeta David. Pak Pendeta, untuk program kerja yang sudah dijalankan dulu ini apa Pak? Jadi melanjutkan apa yang disampaikan Romo Pandita Suyanto pasca 1998 sampai kurang lebih tahun 2000. Ketika kondisi sudah mulai dianggap kondusif, dari perjuangannya para senior-senior ini sudah membuahkan hasil, maka tentunya kegiatannya pun bisa berubah. Jadi tidak lagi hanya sekedar konsolidasi, pertemuan-pertemuan, tetapi mulai berkembang. Nah, kita di awal-awalnya berdiri FKUB tahun 2000 ke atas itu kita sudah mengadakan sebuah event akbar namanya itu Malang Berdoa. Itu di Stadion Gajayana. Kalau tidak salah waktu itu belasan ribu yang hadir. Dan itu bertahan Malang Berdoa pertama, Malang Berdoa kedua, 2 kali di Stadion Gajayana. Ini menjadi event bukan cuma lagi lokal, bukan jadi event regional tapi nasional, karena dihadiri oleh tokoh-tokoh aras nasional waktu itu di Stadion Gajayana. Kami juga melihat bahwa bukan cuma para tokoh, ternyata kita bisa melihat bahwa kerukunan ini pun harus diimpartasikan buat generasi-generasi muda. Nah, kita mencari kegiatan bentuk bagaimana supaya semangat kebersamaan ini atau pluralisme ini
bisa juga terimpartasi kepada generasi selanjutnya sebagai kader-kader bangsa. Ada event yang kita sebut namanya Barian Anak Nusantara, BAN, Barian Anak Nusantara. Yang selama ini Barian itu identik dengan orang-orang tua gitu ya. Nah, kita coba alihkan ini kepada anak-anak. Itu sebagai salah satu cara FKAUB Malang membuat sebuah regenerasi atau kaderisasi buat generasi selanjutnya. Karena yang menjadi persoalan saat ini kadang-kadang dengan era-era digital sekarang, begitu banyak hal-hal yang membuat anak-anak itu mulai merasa aneh juga dengan kebersamaan lintas agama ini. Ada juga pengaruh-pengaruh dari media sosial, ada juga pengaruh-pengaruh ajaran-ajaran dari yang lain. Nah, supaya pengaruh-pengaruh ini tidak semakin mengikat, makanya event-event anak ini kita majukan, kita tingkatkan. Ada juga yang kita sebut dengan kegiatan di FKUB ini, kita membuat acara Sumpah Pemuda. Ini untuk anak-anak muda juga. Ya, kita ingin merajut kebersamaan ini dari anak-anak muda yang ada di Kota Malang. Yang terakhir kita laksanakan di Dom itu kurang lebih 6.000 orang itu dengan tema Gagah Taruna Nusantara, Akbar itu. Jadi besar seperti itu. Dan itu responnya luar biasa. Luar biasa sekali. Jadi kalau Mbak Gisel dan pemirsa Gajayana TV searching di Google, ketik Barian Anak Nusantara, itu waktu di klik 99,99% itu fotonya Malang. Artinya acara ini belum ada di kota-kota lain, bahkan di dunia lain, karena Google itu kan internasional. Dan juga yang Gagah Taruna Nusantara atau anak-anak muda ini kalau diklik itu cuma Malang yang punya. Jadi acara-acara ini yang kita buat sebagai trackmark dari FKAUB Malang, yang tidak lepas dari visi awal. Artinya nafasnya tetap sama, bentuknya aja yang berbeda, karena kita menyesuaikan dengan kondisi zaman dan era sekarang, era-era digital sekarang. Dan kita juga melakukan program yang tidak kalah pentingnya sejak FKAUB ini ada sampai saat ini adalah kita mengadakan Anjangsana lintas agama dan kepercayaan. Jadi saling berkunjung ke rumah ibadah masing-masing. Jadi kayak kemarin yang kita sudah lakukan ke Vihara Samagi Biria yang ada di Tlogo Bodas. Beberapa tokoh agama datang ke sana ya, dijelasin. Nah, ada Romo Eko tanya, Pandita, itu kok ada salib? Oh, itu bukan salib. Oh, bukan salib ya. Oh, itu ini gitu. Jadi jelaskan. Sehingga tadi ketidaksalahpahaman. Terakhir kita kunjungan ke Pura. Itu ada seorang ibu yang bertanya agak lucu. Romo Mangku, kok kayaknya Hindu itu papan catur hitam putih gitu ya. Itu kan bisa menjadi salah paham kalau itu terucap di tempat lain. Tapi kalau ini diucapkan di rumah ibadah mereka dan ditanyakan kepada tokoh agama, ini kan bisa clear, jelas. Jadi bukan lagi penistaan agama dalam tanda kutip gitu. Nah, Anjangsana ini kita tularkan terus supaya yang ada unek-unek di hati itu bisa terekspos atau tersampaikan, supaya tidak ada dusta di antara kita, lebih cair suasananya. Lebih enak itu sebenarnya dibicarakan di tingkat tokoh begitu bersama, daripada kita harus share di Instagram, di medsos dan lain-lain, itu bisa salah paham. Dengan seperti ini kita membuka ruang buat teman-teman kita di luar supaya tidak ada salah paham. Ya yuk saling bertanya, kita akan jawab begitu ya. Dan banyak pertanyaan yang akhirnya bisa terselesaikan dengan baik dan terpuaskan sehingga tidak ada lagi ganjalan di hati. Kita juga melakukan program yang kita sebut dengan tukar informasi di dalam hal-hal yang bersifat teknis. Contohnya begini, misalkan ada satu lembaga, Pak, kami punya kegiatan seperti ini, FKUB bantu ya, kita support. Tukar informasi apa saja, misalkan begini, kami contohnya kemarin teman-teman Aremania gitu ya, kita mau munas gitu ya, bisa nggak FKAUB menjadi pendoanya? Ya kita hadir, kita doa bersama di Dom itu waktu itu. Jadi peran-peran FKUB ini akhirnya di mana-mana yang tadi undangan-undangan tukar informasi ini, ada program seperti ini, kita bisa hadir, itu akan membawa resonansi kebersamaan itu lebih
luas lagi. Jadi semua informasi kegiatan yang memerlukan kehadiran FKUB kita respon. Kita nggak pernah tolak, bahkan pernah ada peneguhan pelantikan gerakan anti narkoba Malang GAN gitu, GANN misalkan. Kita diundang, kita datang. Jadi bersih kali malah, sampai bersih kali. FKUB diundang. Kita juga kadang-kadang nggak paham ini. Oh, bersih kali FKUB tapi nggak apa-apa. Tanam pohon, penghijauan, di Polinema maupun di depannya SMP 24 kita hadir. Ada informasi-informasi kegiatan dari teman-teman NPD, dari teman-teman yang lain. Ada tukar informasi kegiatan, kita mendukung, kita mensupport. Jadi tidak ada kegiatan yang memerlukan kehadiran FKUB yang kita batasi. Kita rindu, tadi seperti yang disampaikan Romo Suyanto, merajut persaudaraan sejati. Kita juga rindu FKUB ini bisa merajut persaudaraan dengan teman-teman lembaga-lembaga yang lain. Mungkin yang terakhir ini masalah pendidikan dan disabilitas, itu memang kita juga hadir. Jadi FKUB ini mendukung kesetaraan ya. Jadi dengan slogan aku, kamu, kita setara itu kita juga mendukung. Pernah kita mengadakan acara dan beberapa kali acara kita tidak menjadikan teman-teman disabilitas sebagai objek, tapi sebagai subjek pelaku di dalam kegiatan tersebut. Jadi apapun yang ada saat ini dan diperlukan oleh teman-teman dengan perkembangan teknologi dan perkembangan zaman ini, FKUB siap mendukung yang terbaik. Oke ya, tentunya FKUB siap berkolaborasi dengan siapa saja, gitu ya Pak. Dan tentunya saya setuju sekali ketika anak-anak ikut dilibatkan begitu dalam kegiatan FKUB. Ini tentunya anak-anak yang pasti akan menjadi generasi penerus gitu ya Pak ya. Kalau tidak diajarkan mulai sekarang mengenal berbagai keyakinan, mengenal perbedaan yang ada, ini takutnya dengan perkembangan teknologi sekarang ini nanti bisa terdistraksi gitu ya Pak. Saya setuju sekali dengan FKUB ketika mau mengajak anak-anak untuk ikut berperan serta begitu di dalam menggiatkan kegiatan FKUB. Dan tentunya kita masih punya satu segmen terakhir pemirsa, kita akan bahas kembali bersama Romo dan juga Bapak Pendeta setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Dialog Merajut Solusi dan kita sudah ada di segmen akhir, tentunya masih bersama dengan Romo Pandita Suyanto dan juga Bapak Pendeta David. Dan kita lanjutkan kembali, tadi di awal-awal kita sudah mengenal banyak tentang program kerja apa saja yang sudah dilakukan FKUB hingga saat ini tahun 2024. Tentunya sangat menginspirasi sekali untuk kaum-kaum muda sekarang ini. Rugi sekali ya kalau tidak berkolaborasi dengan FKUB, karena bapak-bapak yang masih senior ini aja masih bersemangat begitu ya di dalam menggaungkan FKUB, apalagi kita ini anak-anak muda tentunya yang pasti harus belajar lebih banyak lagi dari bapak-bapak senior dan juga FKUB gitu. Nah, saya penasaran Pak, saya ke Pak David. Pak David, dari berbagai kegiatan yang ada, program-program kerja yang sudah dijalankan, tadi di awal disampaikan kalau FKUB ini adalah sebuah kerja sosial gitu ya. Nah, saya penasaran dengan dana dari FKUB untuk melaksanakan program-program sendiri sampai saat ini seperti apa Pak David? Baik, terima kasih Mbak Gisel. Jadi pemirsa Gajayana TV, selama berkiprah 26 tahun itu FKUB hampir sebagian besar pendananya itu diambil dari para penggeraknya, istilahnya bantingan. Itu bahasa keren itu di FKUB gitu ya, bantingan. Karena kita ini kan tidak bergantung kepada satu organisasi. Istilahnya Romo tadi plat hitam kan. Ini memang terus terang aja Mbak Gisel bisa dikatakan sebagai salah satu kendala kami di dalam pergerakan ini. Karena seperti tadi saya sampaikan secara garis besar, program-program FKUB ini sejak awal tahun sampai akhir tahun ini cukup banyak, padat dan besar. Sehingga otomatis memang akan berbanding lurus dengan pendanaan. Artinya semakin besar kegiatan, semakin besar juga pendanaannya. Tapi puji Tuhan sampai hari ini tidak ada kegiatan FKUB yang tidak berjalan gara-gara tidak ada dana.
bukan satu hambatan gitu ya Pak ya? Iya, ya? Walaupun sebagai kendala tapi tidak menghambat kan. Bisa dikatakan kerikil-kerikil gitu ya. Jadi memang kami bersyukur sekali di dalam perjalanan ini kita bisa merasakan tangan Tuhan lah ya, invisible hand yang menopang FKUB. Ya, saya percaya itu karena ketulusan hati dari para pendiri, ketulusan hati dari para penerus saat ini untuk betul-betul ingin merajut persaudaraan sejati. Kayaknya Tuhan tidak tinggal diam kan. Ya memang tidak banyak dana yang bisa kami kumpulkan karena keterbatasan itu, tapi ya sekali lagi puji Tuhan bisa cukup sampai hari ini bagi saya. Seperti itu. Ya. Wow, berarti masih menggunakan dana bantingan gitu Pak ya? Dibanting sampai berapa itu ya? Oke. Wah, ini justru yang jadi semangat gitu ya. Ketika jadi semangat seperti apa FKUB ini untuk bisa terus bertahan dan terbukti sampai sekarang juga masih bisa terus membersamai warga Kota Malang, membersamai bumi Arema gitu ya Pak David ya. Nah, untuk tantangan yang lain Pak David, mungkin dari segi itu tadi kerikil-kerikil kecil gitu Pak David ya. Mungkin ada kerikil-kerikil lagi yang lain juga Pak David. Ini bisa dibilang sebagai treatment juga, tapi bisa dikatakan sebagai opportunity atau kesempatan. Begitu banyak lembaga-lembaga yang kayak tadi saya sampaikan di segmen sebelumnya ingin berkolaborasi dengan FKUB Malang. Artinya banyak yang kepengen audiensi, banyak yang kepengen bertemu, banyak yang kepengen mengundang, mengisi, menjadi pendoa dan narasumber. Jadi bisa dikatakan ini satu kesempatan buat FKUB untuk menunjukkan eksistensinya, tapi juga bisa menjadi tantangan yang cukup besar, ancaman yang begitu besar karena SDM-nya terbatas juga. Dengan kondisi usia juga seperti Romo yang sudah di atas 50, saya akan menjadi 50. Ya, tenaga nggak sebesar waktu masih muda. Gitu. Itu sebabnya kami sangat berupaya, berusaha untuk mempercepat regenerasi dan kaderisasi. Contohnya untuk nanti tanggal 28 Oktober 2024 dan Hari Pahlawan 10 November, saya merubah pola kerjanya. Jadi tidak lagi FKUB yang bekerja seperti tahun lalu. Tahun ini saya kumpulin, Mbak. Ketua IPNU, pengurusnya saya kumpulin, Ketua IPPNU saya kumpulin, Ikatan Pelajar Mahasiswa Muhammadiyah saya kumpulin, ya. Teman-teman dari Pemuda Kuskupan saya kumpulin, dari teman-teman mahasiswa muda, mahasiswa Hindu. Wah, itu saya kumpulin, kurang lebih kemarin ada 15 organisasi pemuda. Yuk kumpul sama-sama, kita mau garap ini gitu. Bukan untuk melepas tanggung jawab, tapi supaya mereka bisa memahami semangat FKUB. Bahkan kemarin yang lebih lucunya lagi, ketika mereka sedang berkumpul seperti itu, tercetus nih. Wah, kalau kita bikin gerakan sendiri untuk pemuda lintas agama gimana? Good, saya bilang begitu. Melengkapi, kalau di Malang ini kan sudah ada PAUB, Perempuan Antarumat Beragama, sudah ada FKAUB. Semoga ada generasi muda antarumat beragama. Jadi 3 pilar ini bisa berkolaborasi. Belum ada rupanya Pak ya sampai sekarang yang generasi dulu muda. Dulu pernah ada dulu ada namanya generasi muda antarumat beragama, dulu pernah ada. Cuma memang ya namanya anak-anak muda ini kan banyak yang kuliah, kerja. Waktu berjuang gak ada dana gitu, jadi mati hidup kan begitu ya. Nah harapannya setelah pasca mati suri ini bisa hidup kembali dan hidup terus kan gitu. Minimal setelah nanti mereka lulus dari generasi muda antarumat beragama, yang laki-lakinya masuk ke FKUB, yang perempuannya masuk ke PAUB. Saling tetap bersinergi ya. Selalu berjuang di situ. Jadi harapannya seperti itu ke depannya Mbak Gisel. Makanya program-program kita hari-hari ini pun di media seperti saat ini di Gajayana TV itu pun sebenarnya ingin menginspirasi. Siapa tahu ada anak-anak muda yang melihat tayangan ini, liputan ini, ataupun dalam hal apapun bisa tergerak. Gue pengen dong gitu ya, pengen ikut terlibat. Gitu. Jadi setiap kesempatan yang kami miliki ketika ada media meliput, ada media mengundang, dan ada kegiatan yang lain, kami membagikan api gitu ya, membagikan spirit ini. Moga-moga ada yang tertarik begitu. Termasuk kemarin ada teman-teman dari Gus Durian
mau ketemu gitu ya. Kita ayo kolaborasi, kerjasama. Mana program kerja Gus Durian yang sama dengan FKUB? Ada ketemu. Kolaborasikan. Jadi pekerjaan ini tidak lagi bertumpu kepada FKUB, tapi bisa dikerjakan dengan banyak orang dan supaya hasilnya lebih maksimal. Oke, luar biasa sekali ya, berawal dari sosial perjuangannya Romo yang dari awal ini mungkin berbuahnya sekarang gitu ya Romo ya. Betul. Satu benih kebaikan yang ditanam kita percaya akan melahirkan kebaikan yang lain. Tuhan pakai orang-orang lain sebagai perantara untuk bisa mengembangkan FKUB gitu ya. Nah, kalau dari Romo sendiri melihat perjuangan pengurus yang sekarang ini ya Romo, ini seperti apa tanggapannya Romo? Ya, selaku generasi perintis merasa berbahagia dan bangga sekali. Artinya apa yang kami gagas dulu tidak pernah membayangkan bisa bertahan sampai usia 26 tahun. Mudah-mudahan masih bisa bertahan sampai 1 abad. Harus ya. Bahkan bisa lebih. Harus ya. Ya. Oh ya. Tapi kami dulu tidak pernah mampu bertahan. Yang penting ada, karena saat itu yang penting ya jangan hanya doa selesai, tapi agak bertahan lama lah. Ternyata bisa sampai 26 tahun. Ya kami terus terang merasa bangga, bahagia, dan berharap generasi muda ini nanti ada yang melanjutkan estafet. Kami yang tua-tua tidak bisa dipungkiri pasti akan pindah alam sesuai waktunya. Ya, nah kalau nggak ada yang meneruskan kan sayang nanti. Seperti itu Bang Iza. Oke, ya. Kalau melihat perkembangan FKUB sendiri, saya pernah mendengar bahwa dulu sempat vakum begitu ya. Dari beberapa tahun ini sempat vakum begitu ya. Itu waktu kapan, Pak Pendeta? Masa kevakuman itu terjadi tahun 2015 sampai 2016 akhir. Hampir 2 tahun vakum itu karena ada dinamika, namanya organisasi kan pasti ada dinamikanya. Memang hal-hal itu harus terjadi. Supaya kita bisa mengevaluasi kesalahan supaya tidak dilakukan di waktu yang akan datang. Itu ada kurun waktu antara 2015 sampai 2016 akhir. Jadi kalau tadi pertanyaannya ke Romo Suyanto melihat kami bangga, sebenarnya kalau pertanyaan itu dibalik ke saya lebih bangga lagi. Tidak semua orang mau mendirikan organisasi masih ikut-ikutan sampai sekarang kan begitu. Masih menyertai sampai sekarang. Biasanya udah bisa berjalan, saya ikut baik kan begitu. Jadi kalau seperti Romo Krista, Romo Suyanto, Romo Eko, para pendiri 26 tahun yang lalu masih ada sampai hari ini di ruangan ini, bagi saya itu keren banget kan begitu. Artinya mereka bukan cuma melahirkan, merintis, tapi bertanggung jawab sampai tarikan nafas terakhir gitu ya. Nah yang purna kemarin adalah Romo Beni Susetio, itu salah satu pendiri, salah satu presidium awal dari FKUB yang sudah dipanggil Tuhan, tapi sampai detik-detik terakhir dia tetap menyertai FKUB. Dan saya di situ bersyukur, artinya perpisahan ini sampai mau memisahkan. Jadi persaudaraan sejati ini bisa selesai bukan karena saya mau meninggalkan, tapi kalau memang sudah kematian yang memisahkan. Itulah salah satu, kalau saya tadi mendengar beliau banggakan kami, itu juga kebanggaan kami kepada para senior, bahwa mereka masih mau tetap mewujudkan. Jadi tema itu bukan cuma isapan jempol, tapi mereka buktikan bahwa persaudaraan itu memang sejati sampai akhir kehidupan. Ya, saya turut berduka cita juga untuk Romo Beni kemarin ya, Bapak, atas meninggalnya Romo Beni. Semoga kebaikan-kebaikan dari Romo ini bisa tetap boleh kita rasakan bersama, dan kita tetap menggaungkan FKUB sampai nanti bertahan agar perintis-perintis yang sudah tiada ini bisa tetap turut bangga begitu ya Bapak ya. Ya, dan ini kita sambil diselingi musik rock ya. Ya, karena memang ini adalah tempat umum begitu. Oke, Bapak, sebelum segmen ini diakhiri, mungkin harapan Pak yang terakhir, harapan dari Romo sendiri seperti apa? Ini melihat Romo sampai sejauh ini masih mendampingi FKUB seperti tadi yang disampaikan Pak Pendeta. Ya, harapan yang bisa saya sampaikan adalah mari kita menyadari dan merawat anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yaitu kemajemukan, kebinekaan bangsa Indonesia. Gen bangsa Indonesia itu memang bineka majemuk, dan itu menjadi anugerah sekaligus tantangan.
tantangan disintegrasi bangsa. Agar anugerah ini bisa bertahan sepanjang hayat, sepanjang masa, ya harus dijaga, harus dirawat. Salah satu caranya adalah dengan membangun persaudaraan sejati, merajut persaudaraan sejati melalui FKAUB ini. Itu baik saya. Oke, terima kasih Romo. Dan harapan yang terakhir dari Bapak David selaku sekjen dari FKAUB, apa Pak David? Baik pemirsa Gajayana TV, kalau harapan saya ke depan, sangat berharap sekali banyak orang-orang muda khususnya atau para tokoh agama yang lain bisa ambil bagian atau minimal kita bisa bekerja sama untuk terus berkarya ya, untuk terus melakukan tindakan nyata. Karena Kota Malang ini kita tidak pungkiri begitu banyak kejadian-kejadian yang bersinggungan dengan terorisme. Beberapa kali kan terberita seperti itu. Jadi kalau kita diam, kalau kita tidak bertindak, kalau kita tidak berkarya, maka itu suatu pembiaran kan begitu. Artinya dengan banyaknya kegiatan-kegiatan itu bisa membuat suasana kebersamaan itu terus terajut, khususnya di bumi Arema yang kita cintai. Demikian Pak Gisel. Oke, terima kasih sekali Bapak Mandita, Bapak Romo, Bapak David. Terima kasih ya hari ini sudah boleh berbagi dengan pemirsa Gajayana TV. Sejauh ini kiprah dari FKAUB Malang sendiri masih kian dirasakan dan tentunya ini menjadi penyemangat baru khususnya bagi generasi-generasi muda saat ini untuk terus bersama-sama ayo berkolaborasi gitu ya dengan FKAUB. Kita mau menggaungkan semangat untuk merajut persaudaraan sejati. Terima kasih Bapak, semoga kesempatan di lain waktu kita akan bahas kembali. Baik, terima kasih pemirsa Gajayana TV atas kebersamaan Anda. Kita akan berjumpa kembali dalam dialog Merajut Solusi di kesempatan selanjutnya. Salam persahabatan sejati, seperti apa Pak? Salam bersejati.